Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Eno Dwi Putri dengan rekan saya Nurul Mawadah, Divo Ardana, dan Rahmat Rawani Zalpasta. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Simple Multi-Attribute Rating Technique. Baiklah, materi yang pertama akan saya jelaskan sendiri mengenai definisi. Simple Multi-Attribute Rating Technique atau SMART merupakan metode pengambilan keputusan multi-kriteria yang dikembangkan oleh Edward pada tahun 1977. Teknik pengambilan keputusan multi-kriteria ini didasarkan pada teori bahwa setiap alternatif terdiri dari sejumlah kriteria yang memiliki nilai-nilai dan setiap kriteria memiliki bobot yang menggambarkan seberapa penting ia dibandingkan dengan kriteria lain. SMART ini menggunakan linear additive model untuk mengamalkan nilai setiap alternatif. SMART ini merupakan metode pengambilan keputusan yang fleksibel. SMART lebih banyak digunakan karena kesederhanaannya dalam merespon kebutuhan pembuat keputusan dan caranya menganalisa respon. Selanjutnya, model fungsi utility linear yang digunakan oleh SMART adalah seperti berikut, yaitu maximize sigma J sampai K sama dengan 1 kali WJ kali UIJ, di mana semua anggota I yaitu 1 sampai dengan N. Di sini WJ adalah nilai pembobotan kriteria ke J dari K kriteria, UIJ adalah nilai utility alternatif I pada kriteria J. Di sini pengambilan keputusan adalah mengidentifikasi mana dari N alternatif yang mempunyai nilai fungsi terbesar. Nilai fungsi ini juga dapat digunakan untuk meranking N alternatif. Selanjutnya kita masuk kepada teknik SMART, yaitu yang pertama menentukan jumlah kriteria, yang kedua sistem secara default memberikan skala 0 sampai 100 berdasarkan prioritas yang telah diinputkan kemudian dilakukan normalisasi. Langkah yang ketiga yaitu normalisasi menggunakan WJ dibagi sigma WJ. Langkah selanjutnya yaitu memberikan nilai kriteria untuk setiap alternatif. Langkah yang keempat, hitung nilai utility untuk setiap kriteria masing-masing dengan menggunakan rumus sebagai berikut, di mana nilai UI AI adalah nilai utility kriteria ke-1 untuk kriteria ke-I, di mana C max yaitu nilai kriteria maksimal, C min nilai kriteria minimal, dan C out 1 adalah nilai kriteria ke-I. Baiklah, selanjutnya materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahmat. Baik, untuk langkah kelima, kita akan menghitung nilai akhir masing-masingnya. Untuk langkah-langkah lebih rincinya dapat dilihat pada bagan alur flowchart dari metode SMART, di mana yang pertama kita menentukan bobot kriteria, kemudian melakukan normalisasi terhadap bobot kriteria tersebut, lalu memberikan nilai utility pada setiap kriterianya, dan kemudian melakukan perhitungan bobot nilai utility kriteria. Dan yang bagian akhir, kita akan menghitung nilai akhirnya. Untuk persamaannya, yaitu UI sama dengan sigma J dari I sampai M dikali WJ kali UI dikali AI. Kemudian proses pemodelan dalam metode SMART. Yang pertama, mengidentifikasi masalah keputusan pendefinisian. Masalah tersebut harus dilakukan untuk mencari akar permasalahan dan batasan-batasan yang ada. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi kriteria-kriteria yang digunakan dalam membuat keputusan yang akan diambil. Yang ketiga, mengidentifikasi alternatif-alternatif yang akan dilakukan evaluasi. Pada tahap ini nantinya akan dilakukan proses pengumpulan data. Kemudian yang keempat, mengidentifikasi batasan kriteria yang relevan untuk melakukan penilaian alternatif. Perlu dilakukan pembatasan nilai dalam proses ini, di mana kita melakukan peringkat terhadap kedudukan kepentingan kriteria. Kemudian yang keenam,
kita akan melakukan pemberian bobot pada setiap kriteria. Pemberian bobot ini diberikan ketika nilai yang diperoleh itu ditentukan oleh usernya sendiri. Yang ketujuh, kita akan melakukan perhitungan normalisasi bobot kriteria. Bobot yang diperoleh akan dinormalkan, di mana bobot setiap kriteria yang diperoleh akan dibagikan dengan hasil jumlah setiap bobot. Yang kedelapan, akan dilakukan pengembangan single attribute utilities yang mencerminkan seberapa baik setiap alternatif dilihat dari setiap kriterianya. Kemudian kita akan melakukan perhitungan utilitas terhadap setiap alternatif perhitungan. Dilakukan menggunakan fungsi pada layar yang terlampir. Kemudian yang terakhir kita akan memutuskan nilai utilitas dari setiap alternatif, di mana akan diperoleh dari langkah sebelumnya. Jika suatu alternatif tunggal yang akan dipilih, maka kita akan memilih alternatif dengan nilai utilitas terbesar. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nurul Mawaddah. Selanjutnya yaitu pemilihan metode SMART. SMART memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan metode pengambilan keputusan lainnya. Antara lain, pertama, melakukan penambahan atau pengurangan alternatif. Selanjutnya, perhitungan sederhana sehingga tidak memulihkan menghitung matematika. Transparan proses penganalisis alternatif dan kriteria dengan SMART dapat dilihat oleh user sehingga user dapat memahami bagaimana alternatif itu dipilih. Multi kriteria metode SMART mendukung pengambilan keputusan dengan kriteria yang baik. Selanjutnya yaitu fleksibel pembobotan. Pembobotan yang dipakai dalam metode SMART ada 3 jenis, yaitu pembobotan secara langsung, pembobotan swing, dan pembobotan centered. Slide selanjutnya. Contoh penerapan studi kasus. Nah, dapat kita lihat di studi kasus ini kita menggunakan data mahasiswa dengan kelompoknya NIM, IPK, pendapat orang tua, dan jumlah tanggupan. Perhitungan manual pada sistem yang sedang berjalan dalam menentukan penerimaan beasiswa hanya menggunakan satu kriteria, yaitu IPK. Berikut merupakan hasil rekomendasi penerimaan beasiswa. Selanjutnya kami kembalikan kepada moderator. Oke, untuk selanjutnya itu perhitungan dengan sistem pendukung keputusan metode SMART. Menentukan kriteria dengan 3 IP, yaitu IPK, pendapatan orang tua, dan jumlah tanggungan. Yang pertama itu tabel kriteria IPK dengan bobot nilai IPK 3,75 ke atas dengan bobot nilai 100, IPK dengan 3,5 sampai 3,74 dengan bobot nilai 80, dengan IP dengan 3,25 sampai 3,4 dengan nilai 60, 3 sampai 3,24 dengan nilai 40, kurang dari 3 yaitu 20 dengan bobot 40%. Untuk selanjutnya tabel kriteria pendapatan orang tua. Dilihat pada tabel, kita dapat melihat bobot seberapa tergantung kebesaran orang tua. Semakin tinggi bobot pendapatan orang tua, maka nilainya semakin tinggi. Selanjutnya itu tabel kriteria jumlah tanggungan. Apabila jumlah tanggungannya lebih besar, maka nilai bobotnya itu makin tinggi dengan pembobotan yaitu 30%.
Selanjutnya, perhitungan dengan sistem pendukung keputusan metode SMART, yaitu kita pertama itu melakukan normalisasi. Dalam tabel normalisasi kita dapat melihat kriteria IPK dengan normalisasinya 0,4, dengan kriteria pendapatan orang tua dengan IPK 0,3, dan kriteria dengan jumlah tanggungan itu dengan normalisasi dengan nilai 0,3. Untuk menentukan nilainya, kita menentukan nilai utility dengan rumus sebagai berikut. UI kali A kali AI sama dengan CO kali kurang C min per C max dikurang C min. C max sama itu 100 dikali 5 kurang 1 dikali 5 kurang 1 dengan nilai C minnya itu 100. Selanjutnya, perhitungan dengan sistem pendukung keputusan metode SMART, yang itu menentukan nilai akhir. Dan dengan rumus ini kita dapat melihat nilai akhir itu perankingan dari mahasiswa dengan nilai paling tinggi yaitu 82, dan dapat kita lihat rankingnya 1. Semakin rendah nilainya kita dapat rankingnya rendah. Selanjutnya, kita dapat melihat hasil perbandingan sistem manual dengan sistem pendukung keputusan metode SMART. Hasil yang diperoleh dari perhitungan sistem pendukung keputusan dengan metode SMART lebih akurat daripada perhitungan dengan sistem manual, yang saat ini masih diterapkan, sehingga metode SMART dapat diterapkan pada kasus studi kasus amik tunas bangsa dan menentukan penerimaan beasiswa yayasan. Kesimpulannya kita dapat yaitu hasil dari metode SMART lebih akurat dibandingkan perhitungan manual yang diterapkan pada amik tunas bangsa. Yang kedua itu metode SMART dapat melakukan pengambilan keputusan yang multi-attribute. Yang ketiga itu metode pembuatan SMART merupakan metode pendukung keputusan yang paling sederhana. Yang terakhir, selain lebih sederhana pada metode SMART, penambahan dan pengurangan alternatif tidak akan mempengaruhi perhitungan pembuatan, karena setiap penilaian alternatif tidak saling bergantung. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekianlah presentasi dari kelompok 5 mengenai metode SMART. Sekian dari kami, jika ada salah dan kurang, kami mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.